Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantau. Halo saudaraku, kembali lagi di channel Arsan Hadiah, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah di Jakarta lagi, sekarang di kampung halamannya di mana? Ngaduk Jawa Timur. Ya saudaraku, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang perkutuan kucing. Wow. Ini sering kali terjadi pada anabul kita ya, entah itu dogi ataupun kucing atau mungkin hewan-hewan yang berbulu lainnya gitu ya. Nah kebetulan semua kucingku ini hampir semuanya kena kutu, tapi alhamdulillahnya kapasitas kutunya itu nggak terlalu banyak seperti dulu. Nah di awal video tadi aku udah ngasih contoh ya bagaimana aku memandikan para kucing-kucingku, dan di sini aku akan menginformasikan betapa sangat berbahayanya si kutu ini bagi si kucing. Nah banyak apa aja. Nah dan satu hal yang tidak perlu yang harus tidak kalian lakukan di saat kalian mengambil si kutu itu. Apa itu? Kita lanjut videonya setelah ini. Ya saudaraku, jadi banyak penyebab yang menyebabkan anabul kita itu kutuan ya. Itu karena mungkin pengaruh dari hewan lain ya. Jadi mungkin kucing-kucing ini pengaruh dari kucing luar yang mungkin sepengetahuanku dia mampir ke sini dengan membawa kutu-kutu itu ya. Jadi dulu sebelum aku semi outdoor kan ini, kucingmu nggak ada yang kutunya, nggak ada kutuan gitu ya. Tapi akhirnya semua hampir kena kutu, tapi alhamdulillah udah berkurang. Nah selama ini aku mengatasinya biasanya itu aku dengan cara memandikan. Nah di saat memandikan itu biasanya juga aku sekalian mencomot atau mengambil kutu-kutu yang ada di dalam tubuh anabul. Video tadi ya, awal tadi kalian lihat itu sambil memandikan, itu sambil aku mengambil si kutunya. Yang kedua itu bisa dengan cara disuntik. Nah aku juga pernah mencoba disuntik tapi kurang efektif. Aku akan menunjukkan obat suntik untuk kutu yang biasa aku pakai. Selain untuk kutu itu juga untuk jamur, tapi menurutku kurang efektif ya. Aku akan mengambilkan obat yang biasa aku pakai untuk menghilangkan kutu atau jamur. Ya saudaraku, biasanya aku pakai ini, Wormectin. Nah ini adalah anti parasit luar dan parasit dalam. Nah kalau di gambarnya ini bisa kalian lihat, ini bisa untuk sapi, untuk dogi ya. Nih, tapi ini aku pakai untuk beberapa kucingku tapi kurang efektif, tapi nggak ada yang hasil yang maksimal gitu ya. Tapi aku lebih senangnya kalau memang dimandikan, setelah itu aku ambilin kutu-kutunya. Nah yang ketiga ada berupa bedak, yang ini aku belum pernah coba ya, cuman di grup sebelah itu diinformasikan kalau bedak ini ampuh sekali untuk menghilangkan kutu. Ini aku bakal kasih tunjuk gambarnya ya, yang ada di grup sebelah ya. Harganya kurang lebih antara 25 atau berapa, aku kurang jelas. Sebenarnya aku pengen beli ya, cuman aku lebih
worth it-nya aku memandikan sekalian untuk mengambil si kutu-kutu yang ada pada kucing. Nah, saudaraku, pada saat aku memandikan itu, si kutu itu sengaja nggak aku pitesin ya. Jadi aku kumpulkan. Ini nanti aku akan menunjukkan kalian. Jadi kemarin tuh aku memandikan 4 kucingku. Alhamdulillahnya yang 3 nggak begitu banyak kutunya, tapi yang 1 itu banyak banget si Maru kutunya. Nah, kenapa si kutu itu aku kumpulkan di dalam wadah gitu ya? Kenapa aku nggak pipet-pipetin? Itu sangat berbahaya sekali karena aku pernah sekali itu aku pipet gitu ya, di tag gitu loh, dipites ya. Ternyata di dalam kutu yang berwarna kuning atau indukan kutu itu dalamnya telur. Nah, apabila kalian memites mencetek si kutu itu akan lebih cepat mempermudah perkembangbiakan si kutu. Kenapa? Karena yang dipites itu ya keluarnya kan si telur kutu, dan otomatis telur kutu itu akan menempel lagi pada bulu kucing kalian. Nah, ini secara proses akan mempercepat perkembangbiakan si kutu. Nah, aku akan menunjukkan kalian kutu yang aku kumpulkan di dalam wadah selama aku memandikan 4 ekor kucingku. Ya, di sini aku menyimpan fosil kutunya. Nih, saudaraku akan tunjukkan ya. Ini kandangnya belum aku bersihkan. Nih, ini adalah kutu-kutunya. Oke, kita pindah ya biar lebih jelas ya. Ya, saudaraku, aku udah pindah di tempat yang agak terang ya nih. Nah, jadi kutu yang ini, nah yang udah kuning-kuning ini itu dalamnya telur. Ya, ini adalah indukan kutu yang dia membawa telur. Nah, ya saudaraku, jadi alasannya kenapa aku mengumpulkan si kutu itu dan aku masukkan ke dalam air agar dia mati. Nah, aku sengaja nggak menites atau mencetek atau membuangnya gitu ya, karena si kutu kucing itu kalau kalian cermati, dia pergerakannya amat sangat cepat. Dia adalah si kutu kucing ini melompat dan lompatannya itu sangat cepat gitu loh. Kadang aku kalau kelolosan tuh ya kelihatan, habis itu aku lihat lagi udah nggak ada karena dia tuh melompat, mencolot gitu ya, dan pergerakannya amat sangat cepat sekali. Itu alasannya kenapa aku mengumpulkan si kutu itu dalam wadah air agar dia mati dan tidak berkembang biak lagi dengan cepat. Terus untuk si kutu nanti bakal aku buang, mungkin aku buang ke tempat yang agak jauh dari lokasi kucing-kucingku. Jadi ini alasannya ya kenapa si kutu jangan sekali-sekali kalian pites ya. Nah, itu bahaya sekali karena akan mempercepat perkembangbiakan si kutu tersebut. Alangkah baiknya kalau kalian memang punya biaya, kalian bisa bawa ke dokter. Sebenarnya ini tuh juga bisa sih, biasanya dokter juga pakai ini, cuman untuk dosisnya kalian harus tanya dokter. Kalau dulu aku dapat informasi dari temanku itu cukup 2 mili ya, apa 2 cc, oh 2 cc sorry, jadi 2 strip si sepet itu loh yang kecil. Nah, kalau memang kalian takut, kalian bisa pakai bedak yang aku rekomendasikan tadi. Aku belum coba, cuman di videonya yang itu benar-benar si kutu itu benar-benar rontok, jatuh semuanya. Nah, aku nggak tahu ya ini ada indikasi ke kucingnya apa gitu, maksudnya kalau terjilat atau bagaimana aku nggak tahu ya, cuman kayaknya sih aman gitu ya. Nah, atau yang mungkin lebih murah lagi, kalian bisa membandingkan dengan caraku yang di awal video udah aku jelaskan tadi ya. Jadi pertama itu aku pakai sunlight. Ini kontroversi sekali karena banyak sekali yang bilang berbahaya bagi bulu, berbahaya bagi kucing dan sebagainya. Tapi aku 10 tahun memelihara kucing itu nggak ada masalah ya. Karena kita memandikannya juga nggak setiap hari atau mungkin seminggu sekali atau bagaimana ya, kan jarang. Nah, setelah itu aku juga pakai sampo yang biasa aku pakai. Fleksibel sih, kalau kalian punya biaya lebih untuk perawatan dan segala macamnya terserah gitu ya. Kalau aku dari kaum duafa
Oke saudaraku, itu tadi sedikit informasi yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, kalian bisa share balik ke media sosial kalian. Jadi buat kalian para owner, lebih berhati-hati lagi. Apalagi kalau kucing kalian kucing indoor, jangan sekali-sekali outdoor, karena penyebaran si kutu itu amat sangat cepat sekali. Oke saudaraku ya, terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa buat di klik subscribe-nya, tanda loncengnya, biar kalian tahu kalau aku bikin video terbaru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.